Sambala bala sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala sambala bala sambalado, terasa pedas, mulut bergetar. Cintamu seperti sambalado, rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado, rasanya cuma di lidah saja. Oh, yeah. Colak-colek sambalado, alamak oi dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Oh, 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 ujung-ujungnya sakit hati. Yeah. Alright. Selamat malam pemirsa dan selamat malam menonton. Selamat malam juga pengunjung kafe saya. Ketemu lagi malam hari ini tentunya kita di The Rooftop. Dan tema pada malam hari ini kita akan membahas soal harga sembako di tahun 2016 ini yang semakin naik. Aduh, kalau makin naik kayak gini gue jadi bingung ya. Walaupun sebenarnya seringnya sih nggak beli sembako, tapi makan di luar kan efeknya. Kalau makan di luar karena harga sembako naik, otomatis harga makanan juga ikut naik. Ah, pusing nih kalau ngomongin kayak gini. Teman-teman yang ada di sini sering makan di luar nggak? Warteg gitu atau restoran Padang? Biasanya mengeluarkan uang itu berapa? Kisarannya 15.000 atau 25.000 gitu ya sekali makan ya? Oh iya, nah kebetulan ini, lu ngapain sih yuk? Lu ngitung-ngitung apaan sih? Ada anak gede, nih. Bete nih. Bete? Umi baru menemukan fenomena. Kamu LGBT? Lagi bete? Enggak. Apa ngitung apaan sih? Cabe. Padahal kan tiap malam ada tuh lewat-lewat, ini naik harganya. Bukan cabe yang kayak begitu, beda. Itu cabenya 2 kali, cabe-cabean. Daging, tuh lihat tuh. Harga daging Berapa sih? Wagyu harga diri Anda tuh masih begitu. Masa daging Wagyu seharga diri gue? Gue kan gak punya harga diri. Pokoknya ekonomi ini makin gonjang-ganjing. Tapi ini semakin membuat resah loh. Karena ada beberapa catatan. Mungkin Ayu bisa kasih tahu ke kita semua. Karena lo yang lebih tahu tentang harga-harga pasar. Of course, tenang aja. Ada apa aja? Body boleh metropolitan, Tapi kan sifat tetap pasar ikan. Iya. Cabai rawit merah, tuh Iya. jadi naik 70.000. Dari Sebelumnya sebelumnya berapa? 40.000. Iya, 40.000 itu kan gue iya. mengerti. Iya. Cabai rawit hijau yang buat tahu goreng, ya kan, tempe goreng itu 41.000 dari sebelumnya sekitar 39.000. Aduh, berarti cabai ini jadi makanan mewah nih kalau kayak gini cara. Kalau misalnya lain-lain sembako beras mungkin beras. Boleh saya telepon lurah masing-masing dulu? Beda-beda di tiap pasar. Tapi ini kisaran ya sebenarnya pemirsa ya, bahwa memang sembako itu sekarang harganya lagi naik. Yola tetangga. Yola itu kan tetangga. Tetangga gue. Iya manggil diri sendiri. Sini boleh sini. Bu Ayu, ini pesenannya loh. Kenapa emang? Ini pohon cabai pesenan Bu Ayu. Sebentar. Ayo mesen apa? Pohon cabai, Gil. Lu mesen pohon cabai. Namanya juga ibu-ibu harga naik tanam sendiri kali. Kenapa lu kangen dari cabai? Lu mah begitu. Kenapa sih ini pohon cabai? Iya. Kamu nanam pohon cabai apa Nanam gimana? sendiri loh ini. Tetangga Eke, dia hobinya nanem cabe. Padahal suaminya betah di rumah, banyak cabe di rumah. Tuh. Tepuk tangan dulu dong buat Ayu dia. Ini pohon cabai tuh kayak gini ya bentuknya? Iya. Cabe kayak gini, makanya di lingkungan saya tuh elit, teman-teman saya tuh hobinya tuh menanam pohon. Oh, bercocok tanam gitu ya? Iya. Dia hebat, udah hamil, suka nanam-nanam pohon sendiri. Iya. Alasannya apa sih? Kenapa apa banyak tanaman lain selain cabai? Enggak sih, sebenarnya sih nggak tahu sih dari gua zaman SMA, gue emang pengen kalau punya rumah, gue pengen maksudnya nanam apa di gardennya tuh gue yang ngatur gitu. Oke. Nah kemarin pas lagi hamil kan sebulan 2 bulan tuh mual kan, itu momen-momen dimana ibu-ibu tuh sebenarnya kayak bingung mau ngapain karena mual kan ngapa-ngapain, jadi kayak yaudah deh nanam aja gitu karena kan cabai juga
kalau lagi ngiris bikin apa gitu kan ya ada di kulkas, jadi langsung tanam aja. Emang banyak banget luas tanaman lo, cabenya? Lumayan. Akhirnya gini, jadi kalau misalnya cabai ini tuh jadi ya banyak lah, misalnya ada 10 biji gitu, disemai dulu, udah jadi nih, udah numbuh dikit, dipindahin ke pot yang lebih besar gitu. Balik lagi ke cabai, ada berapa Oke. pohon cabai di rumah? Atau Di nggak cuma rumah. cabai? Ada yang lain? Nggak cabai doang. Oh, cabai doang ya? Soalnya mudah kan, yang lain aku belum pelajari. Cara nanamnya itu tinggal disemai aja, nanti dia Iya, tumbuh sendiri. Karena kan tanah kita tuh tanah kaya. Betul. Apa gimana lagunya gue lupa dia juga. Rumah kita sendiri. Bukan. Plus. Apa sih? Yang ini nih. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya kan? Tapi ini kan hobi sekarang, apalagi pas lagi hamil. Ini mau diterusin nggak? Ini bisa jadi UKM loh. Iya, benar. Usaha kecil mamah-mamah. Ya. Mama iya benar-benar. Ya diterusin sih, pengennya diterusin sih Bayu, karena kan kalau misalnya udah berbuah kan lumayan, jadi nggak usah beli langsung petik langsung motong. Dia Kalau mau dari satu bikin pohon gini buahnya bisa berapa sih? ntar gede lagi nih, Gilang. Jadi Gede? di rumah ada yang beneran udah tinggi seumur si kandungan gue 7 bulan. Ada yang tinggi udah semeter lebih lah gitu. Ini yang Mama, kecilnya. takut kalau jadi suaminya. Kenapa? Pulang telat nih. Gue cabein lo. Pulang telat lagi cabein nih. Kalau banyak cabai di Iya, luar, benar. tinggal petik. Ada Mesya juga, ya ampun. Mbak Mesya. Apa kabar? Mesya, baik, apa kabar? Iya, Jadi iya. nggak mesen rendang. Jadi. Katanya buat merit mau berapa ribu yang diundang? 3.000 orang dia Iya, pesan rendang, 3.000 packs. Bentar. Lu ya, orang mah pesen di catering langsung semuanya. Lu pesan satu. Lu pasti mau minta diskon kan sama Mesya kan? Gue emang kemarin sempet ngomong, gue mau minta rendang biar untuk catering nanti pas nikahan. Tapi masalahnya kan harga daging sekarang lagi naik. Menurut lo gue cancel aja apa gimana? Hah? Lu cancel Apa, sekarang. apa? Nah, alamat. Si Ayu Dewi, masa Ayu Dewi nyuruh? Cancel. Apa urusannya ya? Kan harganya lagi naik sekarang sembako. Tuh, dengerin. Kawinan itu seumur hidup sekali, Gilang. Gila dulu baby waktu ngawinin gue. Jangankan rendang. Tapi- semua kebo-kebonya dibeli sama dia. Model buat jualan. Ya udah, berarti gini, lo harus meyakinin gue bahwa gue harus tetap beli rendang lo, dan lo harus tetap meyakinin gue bahwa pengaruh harga naik ini tidak berpengaruh juga pada penghasilan gue untuk beli rendang lo. Boleh. Oke, mari kita duduk sama-sama. Oke, boleh. Tepuk tangan Duduk buat nih. Mesya Siregar. Tepuk tangan. Sini boleh. Tapi berarti kualitas tetap dijaga. Tetap. Tinggal harganya Iya. aja yang penyesuaian tadi. Bener. sebenarnya. Gak ada yang dikurang-kurangin. Enggak, gue nggak berani. Jadi bukan tipikal salah satu pedagang yang mengupayakan disiasatin dengan nurunin Kualitas. dari komposisi bumbu supaya tetap stabil harganya, enggak sih. Jadi komposisi tetap harus gitu baku. Kalau Mbak Mesya apa nih? Apa sampai mau bikin pabrik daging atau gimana nih? Biar semuanya tuh muter aja buat kita Pengennya sendiri. sih beternak sapi ya, pengennya. Tapi enggak lah, sekarang kita udah punya supplier. Supplier itu ada 3, supplier tetap. Jadi biasanya kita compare nih, misalnya merek A, B, C ada di dia apa nggak ada gitu ya. Terus untuk cabai, bawang, rempah-rempah dan lain sebagainya kita langsung ke pasar induk. Itu juga kita ada beberapa supplier. Jadi kalau misalnya di sini naik selisih harga 1.000, itu tetap gue kejar loh. Walaupun 1.000 perak, 500 perak lebih murah, itu yang gue beli. Ini mama ibu banget sejati, nih. bener. Ini mama banget tuh berarti. Mama, nih. mama, Baby sayang. Inang-inang, betul inang-inang. Inang-inang. Itulah Inang-inang mengapa sejati. Mas Baby sayang sekali. Segala sesuatu ditawar-tawarin juga, pasti rinci banget tuh perhitungannya Iya segala dong, macamnya. iya. Tapi di luar dari lo berdagang, dengan kenaikan harga sembako yang sekarang bisa dibilang itu kayak, aduh kok nggak masuk akal ya, hampir setengahnya kadang-kadang gitu. Lo sendiri resah nggak sih sebagai ibu rumah tangga? Banget pasti resah. Cuma kan sekarang balik lagi ya, itu namanya kebutuhan dasar. Kayaknya sih kadang-kadang paling benci itu ketika harus menghadapi polemik kenaikan harga itu karena politik dalam. Baik, kalau ngomongin soal tahu, ada yang banyak tahu nih kali ini. Apalagi kalau mengenai sosial media. Siapa lagi kalau bukan Miss Sosmed. Oke, berhenti ya kita ngomongin yang serius-serius. Saya mau Oke. ajak kalian semua untuk tertawa
ketawa karena ada meme-meme lucu yang Miss temukan. Yang Apa? pertama, ini dari serial film ADC 2 ya? dari film ADC 2. Ini plesetan sih sebenarnya. Jadi nih gambar yang beredar, Rangga kamu tahu nggak sih kenapa harga cabai naik? Terus Rangga bilang, emang kenapa? Cinta bilang apa tahu nggak? Karena harga cabai nggak turun. Ya iyalah, kalau harga cabai naik ya berarti nggak turun. Ini berarti Cinta itu lebih mirip ke Abdel ya lawakannya ya? Iya bisa dibilang Ini begitu. berarti ternyata pembicaraan mereka seputar harga pasar ya. Kirain romantis ya. Ternyata Iya, iya, gitu ya ngomonginnya, ngomongin Spoiler ya? cabai. Masih ada lagi nggak? Ada dong. Apa tuh? Ini adalah cabai terpedas di Inggris, namanya Cathy. Iya, iya. Petani cabainya itu namanya Matt Simpson. Jadi si Matt ini berhasil menanam cabai terpedas di Inggris. Kalau misalnya tahu saus Tabasco, Ya. Tabasco. iya kan ada namanya skala Scoville. Kalau diskalain Tabasco itu 7.000 sampai 8.000. Nah kalau cabai ini kepedasannya tahu nggak berapa? 1.590.000. Skala Scoville itu tingkat kepedasan cabai. Jadi bisa kebayang ya kalau 1.590.000 itu sepedas apa? Tabasco aja ya pedas sedikit 7.000 sampai 8.000. Dan uniknya nih Gilang, Ya. kenapa bisa pedas banget? Si petani ini neriakin cabenya. Loh, Itu rahasianya si Matt. maksudnya dimarah-marahin gitu? Dimarah-marahin cabai diteriakin karena coba apa? deh. Oh iya tuh. Psikologis. Coba sayang, tumbuh ya sayang. Iya. Salah berarti ya ntar ya nggak pedas. Iya, jadi nanti cabenya jadi lembek gitu. Selanjutnya ada tweet dari seseorang yang digadang-gadang menjadi calon gubernur DKI. Siapakah dia? Tweet dari Yusril Iza Mahendra. Ya. Tweetnya gini nih, ini entah nyindir atau apa ya? Sabar nanti juga keluar kartu diskon untuk beli cabe. Hehe, minta aja ke Pak Jokowi. Oh, Iya. semacam ada sindiran-sindiran halus. Politik ya? Politik. Saya nggak ikutan. Udah itu aja. Udah segitu aja, tapi nanti Miss akan kembali lagi. Kita Oke. akan bahas sosmednya Ayudhya dan juga Mbak Mesya. Alright. Pulang. Jahat banget ya. Mama banget nih. Lu kenapa sih sensi banget kalau Miss Sosmed masuk? Tuh tau kenapa gue nggak enak liatnya? Kenapa? Karena lo nggak pernah gituin gue. Kan gue iri. Gua bukannya nggak mau gituin lo, tapi gua ada niat untuk jadi politisi. Nanti kalau gua tinggal lagi, lo juga yang sakit hati. Oke, baik kalau begitu masih akan membahas soal kenaikan harga sembako, makanya stay di rooftop. Badan ini pusing, 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 kepala ini